Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Mulisa dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidendin Rapang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah RID atau biasa disebut dengan penelitian dan pengembangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai rancangan pembelajaran model Azure. Model Azure merupakan salah satu model yang dapat menuntut pembelajaran secara sistematis untuk merencanakan proses pembelajaran secara efektif. Model Azure pada pelaksanaannya memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Jadi, dengan melakukan perencanaan secara sistematis, dapat membantu memecahkan masalah dan membantu mempermudah menyampaikan pembelajaran. Karena proses pembelajaran itu merupakan proses yang kompleks dan merupakan suatu sistem yang perlu dilakukan dengan pendekatan sistematis. Sedangkan model Azure menurut Apandi dan Badarudin merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar, atau disebut juga model berorientasi kelas. Model Azure adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang dapat membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Adapun beberapa manfaat dari model desain pembelajaran Azure menurut Prawira Dilaga antara lain. Yang pertama, sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Dan yang kedua, karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Dan yang ketiga, komponen kegiatan belajar mengajar lengkap. Dan yang keempat, peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tahap-tahap pelaksanaan model Azure. Pada tahap ini terdiri dari 6. Yang pertama, analis learner, menganalisis karakteristik peserta didik, yaitu berupaya memberikan pendekatan sistematis untuk menganalisis karakteristik para siswa yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Nah, yang kedua, status standar and objektif, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Juga perlu memperhatikan dasar strategi, media, dan pemilihan yang tepat. Nah, yang ketiga, select strategis teknologi, media, and materials. Memilih strategi, teknologi, media, dan bahan pembelajaran. Metode, media, dan bahan ajar harus dipilih secara sistematis. Bila metode, media, dan bahan ajar yang dipilihnya tepat dan sesuai menurut pribadi, akan mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa dan membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat, utilize teknologi, media, and materials, memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar. Langkah ini menjelaskan bagaimana pendidik akan menerapkan media dan materi. Untuk setiap jenis media dan materi yang tercantum di bawah, dipilih, dimodifikasi, dan didesain. Nah, yang kelima, require learner participation, mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, menurut pribadi, akan mudah mempelajari materi pembelajaran setelah aktif melakukan proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang dipilih atau digunakan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari evaluasi akan diperoleh kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi yang kita pilih sudah baik atau harus diperbaiki lagi. Nah, mungkin itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai rancangan pembelajaran bahan ajar model Azure. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.